Sean Brady baru saja meraih kemenangan terbesarnya di sepanjang karir MMA profesionalnya sejauh ini. Kemampuan gulatnya yang hebat membuatnya meraih kemenangan atas mantan juara di divisinya Leon Edwards. Dari kemenangan itu semakin mengesankan bahwa Brady berhasil meraih kesuksesan di saat pertandingan digelar di tempat sang lawan. Dan dari sini, pesaing asal Philadelphia ini pun akhirnya menempati peringkat teratas daftar penantang divisi kelas welter. Selain itu, dalam hal resume, Brady dinilai lebih menonjol daripada Shavkat Rakhmonov. Peluangnya untuk tantangan gelar pun juga semakin meyakinkan daripada pesaing Kazakhstan yang sebelumnya lebih diharapkan melawan pemenang antara Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Hal ini sangat diyakini Brady tentang bagaimana peluangnya kepada gelar bisa berjalan melebihi Rakhmonov, atau paling tidak jika Rakhmonov ingin menuju gelar harus diselesaikan dengan pertarungan nominasi di antara mereka. Seperti yang dikutip dari MMA Fighting, Brady menjelaskan alasannya dengan mengatakan, I am the number one contender, you know, like there's a one next to my name, so I am the number one contender. Shavkat's number two, you know, even though they said he's getting the title shot next, but if you look at who he's beaten as of late and who I've beaten, it should be me, but I'm not going to wait around for something that's not guaranteed. So if the UFC wants to do me and Shavkat, I'm fine with that. I know I'm the best fighter in the world on this planet. So if I have to go beat Shavkat and then fight for the belt, I'm cool with that. But if I'm going to the fight May 10th. So if the UFC says to me, "Hey, you're next," then that's what's next. But if they have different plans, then we'll figure it out. Setelah kemenangannya atas Edwards, peringkat penantang teratas divisi kelas welter juga langsung mencengangkan. Brady berhasil menyalip posisi Shavkat, di mana sebelumnya Edwards yang menempati kursi penantang teratas. Dan dari apa yang dikatakan Brady tersebut, mungkin bisa menjadi kenyataan bahwa Shavkat akan kembali mempertaruhkan satu pertarungannya kembali melawan Sean Brady untuk status siapa di antara mereka yang akan melawan pemenangan antara Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Belal Muhammad dipastikan lebih banyak mengetahui daripada kebanyakan orang yang hanya mengamati jalannya pertarungan untuk seberapa besar upaya yang diperlukan demi mendapatkan kesempatan perebutan gelar UFC. Nah, dari hal inilah yang membuat Belal serasa tidak mengerti mengapa Ilia Topuria mendapatkan izin setelah dengan sukarela melepaskan sabuk featherweight miliknya hanya untuk pindah ke divisi terbaru. Sejak mendeklarasikan niatnya untuk pindah ke kelas 155 pound secara permanen, Topuria telah menyerukan kesempatan untuk menghadapi juara bertahan kelas ringan Islam Makhachev, bahkan mengatakan UFC menjanjikan kesempatan itu. Makhachev membalasnya dengan menunjukkan bukti bahwa dia hanya mendapatkan kritikan semata setelah meraih 2 kemenangan atas mantan juara featherweight Alexander Volkanovski. Dan dari sini timbul beragam argumen bahwa Islam tidak akan banyak membantu warisannya jika kembali mengalahkan tamu dari kelas 145 pon. Kecuali jika Topuria mampu membuktikan dirinya sebagai pesaing peringkat nomor 1 di kelas ringan, mungkin Makhachev akan tertarik untuk memantapkan warisannya. Sebagian orang tidak memandang hal ini, yang hanya mengikuti selera bagaimana pertarungan besar ini bisa berjalan. Dan Belal juga turut memberikan gagasannya bagaimana bisa mereka mencemooh Islam Makhachev dengan menudingnya lari dari tantangan Topuria yang dijelaskannya seperti ini. Yeah, it's crazy, right? It's like the people never want to give Team Khabib their respect, right? They want to see them lose so bad. They just want to, shun them and, put hate on them no matter what it is. Where like when he beats Volkanovski, who was the pound for pound best fighter in the world at that time in a close fight, it was like, oh, he sucks, blah, blah, he didn't finish him. He should have finished him. He was a 45er. Then he goes out there, finishes him. And it's like, well, Volkanovski was a 45er. So now Topuria, I think he's a little bit smaller than Volkanovski. He's going to move up. And then if Islam dominates him, oh, well, he's a 45er. He could go back down. So there's really nothing to gain for Islam from fighting him. Nah, dari penjelasan Belal ini, Topuria bisa saja memiliki 2 arah adu keberuntungan untuk naik ke kelas ringan. Jika saja kemampuannya tidak terbukti di kelas 155 pon, maka petarung Spanyol itu wajar-wajar saja untuk kembali ke kelas 145 pon, meski harus mengesampingkan rasa malu. Ini sama saja adu keberuntungan lewat garis tangan. Dan itulah mengapa bagi Islam pertarungan tersebut tidak memiliki arti apapun sebelum mantan juara di kelas bulu itu bisa membuktikan bahwa dirinya menempati peringkat penantang nomor 1 lightweight.
Pertarungan ini diprediksi banyak orang akan menjadi pertarungan yang sangat sengit, dengan Khamzat yang telah memiliki kesempatannya untuk menantang gelar. Setelah bertahun-tahun kesempatannya ini sulit untuk didapatkannya. Sementara di sisi lain, Dricus Du Plessis juga sebelumnya sangat tertarik untuk melawan Chimaev. Tentunya akan berupaya penuh jangan sampai dijatuhkan oleh pesaing Czechnya yang dikenal dengan kemampuan grappling mematikannya. Menjelang rumor akan ditetapkannya jadwal pertarungan di antara keduanya, beredar kabar bahwa DDP tengah mengalami cedera. Dan tak lama dari info ini, Khamzat langsung turun ke media sosialnya untuk memberikan sindiran kepada sang juara di kelasnya dengan menyebut sebagai petarung dengan omong kosong besar. Padahal kabar lainnya, pertarungan mereka sudah mendekati tanggalnya yang dirumorkan akan saling berdansa pada akhir Juni 2025 di acara International Fight Week. Sayangnya, setelah laporan dari cederanya, DDP dikabarkan membatalkan pertarungan itu. Dan kini seolah mendadak sembuh, sang juara asal Afrika Selatan tersebut menyatakan dalam tulisan di akun Instagramnya, jika kabar yang melaporkan dirinya tengah mengalami cedera tersebut sama sekali tidak benar yang dituliskannya dengan mengatakan, "Oke, jadi semua orang punya pendapat dan rumor serta cerita tentang patah tulang, kering dan cedera dan lain-lain. Saya merasa semua itu sangat menghibur. Sayangnya tidak ada yang benar bagi saya." Dan UFC sudah membahas tanggal pertarungan dan lawan. Pertarungan bulan Juni tidak pernah ditandatangani. Saya tidak mundur dari pertarungan apapun, saya adalah juara. Saya tahu saat saya melawan Anda sebagai penantang, datanglah saat kami menyuruh Anda. Pengumuman pertarungan akan segera hadir, nantikan. Beginilah satu tulisan dari sang juara kelas menengah mengonfirmasi kebugaran terkininya. Ini merupakan kabar baik bagi penggemar MMA yang berjiwa panas. Pasalnya dari ungkapan DDP tersebut, ada satu pertarungan yang akan segera diumumkan. Meski tidak menyebutkan siapa lawan yang berikutnya, namun besar kemungkinan bahwa itu adalah Khamzat Chimaev. Selain dari keduanya yang saling ingin menghantam wajah satu sama lain, Khamzat juga sebelumnya telah diyakinkan Dana White setelah kemenangannya atas Whittaker bahwa Chechen akan menuju gelar. Akan tetapi, kemungkinan besar juga bahwa pertarungan itu tidak jadi digelar di acara International Fight Week, seperti yang diharapkan banyak orang yang akan dilangsungkan pada akhir Juni mendatang. Meski demikian, kapanpun itu asalkan di tahun ini, tidak akan menjadi masalah bagi penggemar The Boss. Apalagi dari pertarungannya ini nanti sangat diharapkan bisa meraih gelar dari tangan Du Plessis untuk melengkapi koleksi juara non-Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.